Halo, kembali lagi bersama saya Siti Salma. Di sini kita akan membahas tentang komunikasi dalam jaringan. Adapun kompetensi dasar. Yang pertama, memahami komunikasi dalam jaringan daring atau online. Yang kedua, menyajikan hasil pemahaman tentang komunikasi dalam jaringan daring atau online. Komunikasi dalam jaringan. Istilah komunikasi daring mengacu pada membaca, menulis, dan berkomunikasi melalui atau menggunakan jaringan komputer. Dengan kata lain, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semua tersebut lazim disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Perkembangan pertama daring dimulai pada tahun 1960-an ketika peneliti Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer menurut Hafner and Lyon 1996. Protokol tersebut dinamakan ARPANET yang diluncurkan pada tahun 1969, akhirnya berkembang menjadi internet. Jenis komunikasi dalam jaringan. Komunikasi daring sinkron atau serempak. Contoh komunikasi sinkron antara lain sebagai berikut. Text chat. Text chat adalah sebuah fitur aplikasi untuk program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama pemakai internet yang sedang daring atau yang sama-sama sedang menggunakan internet. Sedangkan video chat. Video chat merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Video chatting biasanya dilakukan melalui perangkat komputer maupun tablet atau smartphone, juga disebut telepon video call. Sedangkan komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Fungsi komunikasi dalam jaringan. Beberapa fungsi dari komunikasi antara lain sebagai berikut. Sebagai informasi, komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Sebagai kendali, komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan RIS, panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Sebagai motivasi, komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja dengan baik, apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar. Sebagai pengungkapan emosional, bagi sebagian komunitas, mereka memerlukan interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi di dalam komunitas itu, komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya, jika Anda berbicara, saya mengerti. Tujuan komunikasi dalam jaringan. Tujuan dari adanya komunikasi daring adalah sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan pengirim data dalam jumlah besar secara efisien dan ekonomis. Yang kedua, dukungan pengendali jarak jauh. Yang ketiga, penggunaan komputer secara terpusat atau tersebar. Yang keempat, memudahkan pengelolaan pengaturan data antara dua perangkat atau lebih. Keunggulan dan kelemahan komunikasi dalam jaringan. Komunikasi daring memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan komunikasi konvensional, antara lain sebagai berikut. Dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja, dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Dengan komunikasi daring, Anda dapat menghemat biaya transportasi. Efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan.
Pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga, dalam hitungan detik walaupun kedua pihak yang berkomunikasi saling berjauhan. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, Anda dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Contoh layanan yang dapat digunakan seperti berbagi layar, presentasi, dan dokumen. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi, akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Selain keunggulan, komunikasi daring juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaan komunikasi daring memerlukan adanya hardware dan software. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak, sehingga membuat bingung si penerima. Keempat, menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat, dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Adapun soal yang harus anak-anak kerjakan. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai komunikasi daring. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis komunikasi daring berdasarkan metode penyampaiannya. Yang ketiga, apakah kelebihan dari komunikasi daring bila dibandingkan dengan komunikasi konvensional?